Trading saham otomatis pakai AI, emangnya bisa? Kali ini kita akan belajar gimana caranya buat otomatisasi untuk analisa saham di pasar Indonesia. Yuk langsung aja. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Seperti biasa di awal-awal teman-teman pasti butuh yang namanya trigger. Di sini gua belum akan implementasiin ke Telegram gitu ya. Kita akan coba tes dulu aja. Kita pakai on chat message di sini. Kita bisa back to canvas. Lalu di sini kita tambah, kita pilih yang AI agent karena di sini kita akan pakai AI agent untuk analisa sahamnya itu sendiri. Nah, di AI agent di sini teman-teman silahkan pilih yang chat model, open AI chat model. Nah, di model ini gua akan pilih model yang gua pakai itu ya sebelumnya. Kalau teman-teman lihat sebelumnya kita pernah pakai yang GPT-5 Nano dan itu udah cukup oke. Nah, sekarang gua akan pilih yang GPT-5. Oke, jadi kita akan pilih yang GPT-5 yang mini. Nah, kalau teman-teman coba seperti ini gitu ya, itu biasanya jawabannya akan sangat-sangat basic gitu ya. Nah, ini kalau kita coba langsung teman-teman di AI agent-nya, kalau kita suruh gitu ya analisa untuk saham BBCA, sebenarnya dari AI agent ini dia udah bisa kasih jawaban. Cuman kalau kita lihat di sini teman-teman ke bawah, dia akan minta beberapa hal gitu ya. Nah, ini dia akan bertanya apa yang saya butuh dari Anda untuk analisa kuantitatif atau target price. Itu artinya untuk AI ini sendiri dia gak punya informasi ataupun data terbaru. Jadi kita gak bisa mengandalkan hanya AI aja untuk yang namanya analisa saham itu sendiri. Seperti yang kita tahu model LLM ataupun model AI itu juga memang biasanya ditrain di dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi kita cuma bisa mengandalkan informasi. Jadi kita cuma bisa mengandalkan informasi yang dia punya gitu ya selama proses training ataupun proses belajarnya itu sendiri. Nah, gimana cara ngakalinnya? Sebenarnya gampang aja. Teman-teman di sini bisa kasih informasi tambahannya ataupun teman-teman tambahkan yang namanya toolsnya teman-teman. Untuk toolsnya itu sendiri teman-teman tinggal tambahkan aja di sini. Lalu teman-teman bisa pilih sebenarnya toolsnya ada banyak. Cuman kali ini untuk saham itu sendiri kita akan pakai yang namanya MCP. Nah, MCP-nya dari mana nanti kita akan jelaskan. Jadi kita pilih yang MCP. Nah, untuk endpoint-nya kita bisa pakai dari alamat website yang nanti disediakan oleh penyedia datanya itu sendiri. Nah, untuk datanya itu sendiri di sini gua pakai website dari ini. Jadi ada website yang penyedia datanya itu namanya InvestGo. Nanti untuk linknya akan gua kasih gitu ya di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung aja masuk ataupun daftar. Kalau teman-teman belum punya akun ya silahkan daftar terlebih dahulu. Karena di sini gua udah punya akun, gua akan masuk aja. Setelah teman-teman masuk, teman-teman silahkan aja klik profile picture teman-teman yang ada di navbar. Terus teman-teman pilih yang API. Nah, di sini teman-teman akan disajikan dua pilihan gitu ya. Yang pertama adalah pilihan API dan yang kedua itu adalah pilihan MCP. Kalau teman-teman itu butuh untuk AI agent, teman-teman akan jatuhnya ke MCP di sini. Nah, kita dikasih URL dasarnya. URL-nya bisa kita copy di sini. Kita beralih ke N8N-nya, kita isi di sini. Nah, untuk server transport, itu teman-teman punya dua opsi. Jadi, teman-teman punya server send event dan juga HTTP streamable. Nah, yang server send event itu deprecated. Jadi, teman-teman silahkan pilih yang HTTP streamable aja. Nah, untuk authentication, teman-teman silahkan pilih. Ini seharusnya di header out. Saat teman-teman pilih header out nanti akan keluar opsinya. Ini karena gue sebelumnya pakai Postis, di sini ada Postis. Kalau teman-teman sebelumnya gak punya apapun nanti seharusnya disuruh buat baru, kita buat yang baru aja. Nah, untuk name dan value-nya ya kita balik lagi ke websitenya. Jadi kita perlu buat MCP baru. Untuk MCP dan API key ini kalau kita baca di sini sebenarnya itu mirip ya. Seharusnya itu mirip. Kita bisa pakai keduanya secara bersamaan. Mungkin ada beberapa setting nanti yang akan berbeda. Ya di sini kita langsung buat aja teman-teman. Ya teman-teman bisa langsung klik aja buat di sini. Setelah teman-teman berhasil buat, nanti teman-teman seharusnya akan keluar input gitu ya untuk kode ataupun ya untuk API key-nya itu sendiri. Teman-teman nanti silahkan copy aja. Nanti setelah itu kalau teman-teman keluar dari dialognya, teman-teman akan muncul seperti ini. Ini udah berubah. Di sini dia kasih info gitu ya kalau kita pakai header namanya InvestGo API key itu sendiri. Nah, kita langsung aja praktek di N8N-nya. Nah, kita isi. Ya, jadi kita tadi disuruh pakai untuk headernya yaitu InvestGo API key. Nah, untuk headernya itu kita masukkan ke name-nya teman-teman. Untuk value-nya teman-teman silahkan masukkan key-nya itu sendiri. Sini gua akan ganti gitu ya karena itu adalah InvestGo jadi kita akan pakai nama InvestGo. Kita di sini bisa langsung save. Setelah teman-teman tersave, teman-teman silahkan langsung aja exit di sini. Di sini teman-teman seharusnya udah bisa akses gitu ya untuk data sahamnya itu sendiri. Nah, untuk tools di sini teman-teman sebenarnya bisa pilih semuanya. Jadi nggak ada batasannya, teman-teman bisa langsung pilih semuanya aja. Karena kali ini kita akan analisa teknikal untuk sahamnya.
Jadi kita cuman perlu beberapa data aja gitu ya, terutama untuk data harga itu sendiri. Kalau teman-teman pengen dapetin data harga, teman-teman bisa cari chart seharusnya. Nah, di sini ada chart, di sini ada keterangannya juga. Jadi grafik harga saham berupa rentang tanggal tertentu dan jenisnya itu time series dan datanya itu juga update gitu ya setiap harinya. Jadi kita bisa pilih yang chart di situ. Setelah ini, teman-teman bisa langsung keluar gitu ya. Teman-teman silahkan rename. Misalnya kalau gua akan ganti jadi Invesgo juga di sini. Jadi kita nanti bisa tahu. Sekarang biar kita lebih akurat gitu ya seperti biasa, teman-teman silahkan tambahkan aja add option. Di sini teman-teman silahkan tambahkan gitu ya untuk sistem message-nya seperti apa, prompt yang ingin teman-teman inginkan itu sendiri. Nah, kalau prompt gua pribadi di sini gua akan pilih seperti ini teman. Jadi Anda adalah manajer investasi berpengalaman, gunakan tools Invesgo terlebih dahulu sebagai sumber data. Jadi gua akan suruh AI-nya untuk ambil data dari Invesgo ataupun tools Invesgo-nya itu sendiri. Nah, setelah itu gue akan kasih informasi tambahan juga teman-teman untuk tanggalnya. Jadi kita perlu kasih tahu juga gitu ya tanggalnya kita biar nanti tools ataupun AI-nya bisa akses tools dari Invesgo, kita bisa langsung kasih tanggalnya di situ. Nah, di sini kita akan coba lagi gitu ya karena sebelumnya nih analisa saham yang keluar di sini adalah analisa fundamental. Sekarang kita coba gimana sih kalau analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini karena berdasarkan harga ya otomatis dia nanti akan cari data harga. Nah, di sini gue akan ambil datanya gitu ya dari 1 Agustus hingga hari ini dan kita akan suruh untuk analisa teknikalnya itu sendiri. Ya, kita langsung aja kita kirim. Ya, kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, itu dia otomatis panggil tools Invesgo-nya sesuai apa dengan yang kita perintah, teman-teman. Jadi untuk GPT yang 5 mini ini dia udah cukup pinter dan bisa tahu gitu ya, apa sih yang kita harus lakuin, terutama untuk panggil tools-nya itu sendiri. Ya, di sini dia tinggal olah lagi gitu ya datanya mungkin, jadi kita tunggu aja. Nah, di sini hasilnya udah muncul, teman-teman. Jadi dia udah sesuai gitu ya. Dia pilih untuk periode 1 Agustus hingga data yang tersedia itu di 14 Agustus. Catatannya jadi ada catatan jadi tanggal 1 Agustus itu gak ada. Jadi dimulainya dari tanggal 3 sampai 14 itu tadi. Di sini kalau kita lihat sebenarnya datanya udah sesuai, teman-teman. Jadi dia udah kasih harganya masing-masing. Terus dia juga kasih tahu gitu ya untuk per tanggalnya itu sendiri harga penutupannya itu seperti apa. Dia hitungkan juga teman-teman untuk simple moving average 5-nya dan simple moving average 10-nya. Jadi di sini dia udah cukup lengkap. Untuk volume dia juga ada analisa volumenya. Nah, di sini juga ada pola ataupun candle pattern-nya itu sendiri. Jadi untuk GPT-5 yang mini itu dia udah cukup oke di sini menurut gua. Terus dia udah bisa nentuin juga support dan resistance berdasarkan data yang kita tadi suruh gitu ya. Dia juga bisa kasih skenario. Ya, ada beberapa skenario ya. Jadi kalau misalnya bullish konservatif itu kayak gimana. Terus juga ada yang bullish accumulation dibayar, ada yang bearish atau proteksi modal, ada yang scalper atau short term. Dia juga kasih. Lalu ada resiko dan catatan. Dia juga kasih resiko dan catatan. Serta dia juga kasih gitu ya. Apa sih yang bisa dilakuin oleh AI-nya itu sendiri berdasarkan data yang ada. Nah, ini sebenarnya udah cukup oke, teman-teman. Nanti teman-teman silahkan tinggal sesuaikan lagi. Misalnya kita di next-nya mungkin akan coba buat yang laporan lebih komprehensif gitu ya. Misalnya menggunakan Telegram, pakai yang trigger dari message misalnya. Jadi kita bisa hubungkan langsung ke AI agent-nya. Tapi itu nanti akan ada di video selanjutnya. Jadi teman-teman silahkan tungguin aja untuk Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.